Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Udah Efik baca? Baca apa nulis? Nulis. Papa baca kalau begitu. Perang Hunain. Banyak juga perang Hunain ini. Kita baca perang apa? Hunain. Ada PR toh? Kemarin? Hah? No. Ada PR? No. Nggak ada? Sekarang kita bahas perang Hunain ya. Kemarin perang apa namanya? Kemarin perang apa? Hah? Oke, tahun 8 Hijriah. Sekarang perang Hunain. Ya, salah satu pembaca kita itu lagi sakit, belum sehat. Jadi ya terpaksa kita baca. Hunain itu daerahnya itu di Sindar. Saya baca Hunain ya. Perang Hunain. Tabuk itu paling jauh. Khaybar juga. Hunain itu di mana Hunain ya? Abwa, Badar Kubra, Banu Sulaim, Muraisi, Hudaybiyah, Taif. Mana ya perang Hunain ya? Ada yang tahu? Hunain. Ada yang tahu? Gak kelihatan ini. Kayaknya Hunain itu dekat Madinah sepertinya ya. Di sini tidak kelihatan Hunain itu di mana. Coba Ruefi cari dengan kata kunci perang Hunain. Google. Ya? Perang Hunain. Perang Hunain. Guys. Mana? Ya Ustaz Khalid. Apa ini? Perang Hunain. Oh ini Hunain ini. Hunain di Saudi Arabia itu di Battle of Hunain. Peta perang Hunain. Nggak kelihatan. Nanti kalau kelihatan baru kita gambarkan Hunain. Deras. Nah sekarang dibaca. Abu Bakar As-Siddiq berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Hawazin. Hari ini kita tidak akan dikalahkan karena sedikitnya jumlah. Ketika Hawazin mendengar berita keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau raih dalam penaklukan Mekah, sang raja Malik bin Auf An-Nasri mengumpulkan pasukan Hawazin. Dia dengan pasukannya kemudian mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain.
Di sana mereka menyiapkan dan menyediakan tempat-tempat yang sempit di sekitar lembah dan penjurunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus maju dengan bergegas hingga tiba di lembah dan bertemu dengan mereka pada pagi buta. Ketika orang-orang mulai kelabakan, ya, ditulis judulnya nanti, kuda-kuda perang yang mereka tunggangi mulai memberontak. Rasulullah SAW sendiri memisahkan diri sebelah kanan sembari bersabda, di mana kalian sekalian manusia? Kemarilah, aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad bin Abdul Muttalib. Unta-unta saling menginjak satu dengan yang lain dan manusia porak-poranda, kacau balau. Demi Allah, pasukan tidak kembali terhimpun dalam sebuah kesatuan dari kekalahannya. Hingga mereka mendapati para tawanan yang terikat pundaknya di sisi Rasulullah SAW. Abu Sufyan, keislaman Abu Sufyan terjadi belum lama dan pada saat itu ia masih membawa kuku-kuku binatang. Kemarin kan Abu Sufyan masuk Islam, toh? Nah, berkata mereka tidak akan mundur sampai ke lautan. Yang dimaksud adalah kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian membagikan harta rampasan perang setelah mengembalikan perempuan dan anak-anak Hawazin. Nah, coba kita lihat secara umum dulu perang Hunain. Revi coba cek suara. Fix. Ini ya. Perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Mekah, tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Ini berarti langsung kan penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan, toh? Rasulullah akhirnya tidak puasa di bulan Ramadan kemarin, ya. Terus apa ini? Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah SAW telah selesai dari penaklukan Mekah dan perkaranya menjadi tenang, banyak masyarakat yang memeluk Islam. Nah, itu kan kemarin kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Banyak masyarakat yang memeluk Islam dan beliau telah membebaskan mereka. Maka terdengar berita bahwa suku Hawazin adalah kabilah besar di negeri Arab dan ada beberapa negeri yang bergabung dengannya. Membentuk pasukan dan berniat untuk memerangi beliau. Nah, suku Hawazin berniat memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suku Hawazin berniat memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinan mereka adalah Malik bin Auf An-Nasri. Nah, itu ya. Tadi disebut ya. Pimpinannya Malik bin Auf An-Nasri. Pimpinan mereka
Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Penonton itu kangen suaramu Si Iva kemana kok ya? Hah? Pilek. Pimpinan mereka adalah Malik bin Auf An-Nasri. Oke. Malik bin Auf An-Nasri. Terus coba Ruqayyah baca lagi. Rasulullah melebihkan satu dengan yang lainnya dalam pembagian ini. Iya. Baca. Rasulullah melebihkan satu dengan yang lain dalam pembagian harta rampasan perang Hawazin. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Al-Ahra bin Habis, begitu pula kepada Uyainah bin His, Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah, Hakim bin Hisam, Al-Haris bin Kildah, Al-Qamah bin Ulasah, Al-Ala bin Jariyah, Al-Haris bin Hisham, Zubair bin Mut'im, Malik bin Auf, Nasri, Suhail bin Amru, Taib bin Abdul Uzza, dan Sofwan Safwan bin Umayyah. Nah, lihat. Mereka telah berangkat dan membangun perkemahan di Hunain beserta kaum wanita, anak-anak, kambing-kambing dan ternak mereka. Mereka keluar dengan bawa segala-galanya. Akhirnya Rasulullah SAW beserta para sahabat yang ikut dalam penaklukan Mekah. Mereka berjumlah 10.000 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor dan diikuti oleh beberapa kabilah Arab. Nah, bersama beliau juga orang-orang dari penduduk Mekah yang telah bebas dan masuk Islam. Jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Maka jumlah pasukan Rasulullah SAW ketika itu mencapai 12.000 orang. Nah, pasukan Islam itu 12.000. Di antaranya 2.000 itu yang bermasuk Islam ya. Ada 2.000 yang baru masuk Islam. Mereka berangkat menuju musuh dan bertemu di sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Nah, itu kan berarti dekat Mekah dan Taif tadi. Berarti Mekah dan Taif. Hunain mana? Enggak ditulis. Oh, berarti waktu itu Papa lewat juga tuh Mekah dan Taif. Kita kayaknya lewat Hunain waktu ke Taif itu. Hunain itu terletak di antara Mekah dan Taif. Hunain itu terletak antara Mekah dan Taif. Nah, tadi itu di sini sebutkan menang. Sebentar, kita baca dulu.
Jarak antara lembah tersebut dengan Mekah sekitar 10 mil. 10 mil berarti sekitar 15 kilo gitu ya. Dari arah Arafah. Beliau keluar bersama pasukannya selama 6 malam. Pada awal bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Nah, Malik bin Auf berhasil mendahului pasukan kaum muslimin di Hunain. Di sanalah mereka mempersiapkan strategi untuk menyerang kaum muslimin. Diletakkannya pasukan pemanah di dalam lembah dan berbagai sinyal Rasulullah SAW beserta pasukannya sampai ke lembah tersebut di subuh yang buta. Nampaklah di hadapan beliau kuda-kuda pasukan musuh. Para pemanah dari pasukan musuh menghujani mereka dengan anak panah. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah mahir dalam memanah. Hingga nyaris tidak pernah meleset arah panah mereka. Jago sekali berarti. Mereka tembak-tembak terus itu sesuai tepat sasaran loh itu. Terus, ketika itu, di tengah-tengah pasukan kaum muslimin terdapat para pemuda yang tidak dibekali dengan senjata. Mereka ikut berperang karena didorong semangat mereka yang membaja. Ketika mereka dihujani anak panah dengan derasnya dari setiap tempat, mereka pun beralih mundur yang menimbulkan celah di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Nah, Imam Muslim telah meriwayatkan hadis dari Al-Barra bin Azib tentang peristiwa perang Hunain. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah kalian pernah lari pada perang Hunain? Al-Barra menjawab, tidak, demi Allah. Rasulullah SAW kok tidak pernah lari. Akan tapi ada beberapa sahabat yang masih muda yang berangkat mendadak tanpa dibekali dengan senjata. Mereka menghadapi pasukan pemanah yang nyaris tidak pernah meleset arah panahnya. Kelompok suku Hawazin dan Nasr. Mereka menghujani mereka dengan anak panah yang nyaris tidak pernah meleset arahnya. Nah, dikatakan Rasulullah SAW dan pasukannya turun di lembah Hunain. Di tempat itu telah bersembunyi suku Hawazin. Ketika mereka telah berhadapan-hadapan, kaum muslimin tidak menyadari bahwa pasukan musuh akan mendahului mereka dengan menghujani anak panah dan telah mengunus pedang mereka. Nah, mereka bergerak dengan serentak menyerang kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh pemimpin mereka Malik bin Auf An-Nasri tadi. Pada saat itulah kaum muslimin berlari mengundurkan diri. Nah, penyebab larinya kaum muslimin pada gelombang pertama. Jadi nanti ketika perang Hunain nanti ini diserang dulu ini. Akhirnya nanti kemudian menang. Nanti kelanjutannya besok ya. Iya, mereka lari karena nggak punya persiapan tadi yang muda-muda itu. Makanya harus punya persiapan. Hunain tadi di mana Hunain? Antara Mekah dan Taif. Taif dan Mekah. Baik, sekarang PR. Cari ya. Kemarin nama-nama burung. Sekarang nama-nama hewan ternak. Sudah di sapi, kambing, unta sudah dah. Ayam sudah dah. Yang belum apa ya? Hewan buas. Hewan buas, betul sekali. Sekarang kita bahas hewan buas. Hewan buas itu ada apa saja? Yang pernah ke Gembira Loka. Hewan buas apa? Hewan buas. Apa? Buah tidak apa macam-macam buah. Singa. Terus? Harimau. Buas, Pak. Ular sudah? Benteng. Benteng. Apalagi? Harimau. Sudah. Coba cari hewan-hewan buas tuh. Ular sudah. Ular piton yang besar. Ular piton. Apalagi? Lupa oke. Coba hewan buas itu apa saja? Nah ini. Beruang, kera, buaya. Beruang, kera, buaya, komodo.
Komodo. Kalau komodo ini kayaknya nggak ada ya nanti. Tapi nggak apa-apa. Komodo. Terus pemeneh. Ada tuh tadi itu loh. Tengarep, mencet tengarep. Ngarep ke piye? Ini loh. Apa lagi? Apa saja? Apa lagi? Tadi baca gula. Yo. Hiu. Gajah. Paus. Kobra. King Cobra. Iya, King Cobra. Kan hiu ya. Gajah. Kobra. Iya. Kan besar. Masih tidak tahu siapa Pak Gajah. Ini ikan hiu. Nah. 10 PR-nya ya. Yang di rumah juga segera garap, besok dikumpul, besok Rabu. Ketemu lagi jam 4. Habis asar. Cukup ya? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.